kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk tabrak 5 kendaraan lain di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, 6 orang tewas. Cuaca ekstrim memicu terjadinya hujan es dan angin puting beliung di Kuningan dan Bandung Barat. Nelayan Pangandaran kembali adakan ritual sedekah laut dengan melarung sesaji berharap tangkapan melimpah. Warga di pelosok Cianjur terpaksa harus ditandu dengan bambu dan sarung dengan berjalan kaki untuk menuju ambulans. Peristiwa tersebut terjadi akibat jalan rusak dan terjal. Kita gotong ini. Warga Kampung Halimun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, akhir Juli lalu terpaksa membawa Anan, seorang warga yang tengah kritis akibat sakit, menggunakan tandu dari bambu dan sarung untuk menuju ke rumah sakit. Kondisi jalan yang buruk dan mobil ambulans yang masih harus mengantarkan warga lainnya yang sakit membuat mobil ambulans desa tak bisa segera datang. Sampai ketemu ambulan kurang lebih 1,5 kilo. Ditandu itu ya? Iya, ditandu. Tapi ambulan bisa masuk itu? Masuk, ambulan masuk. Berarti kalau juga ya? Ambulan untuk berupaya menjemput ke sana walaupun resikonya seperti apa. Meski telah berusaha, Anan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat sehari di RSUD Sayang Cianjur. Masalah buruknya kondisi jalan desa ini memang sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga. Perbaikan jalan juga terkendala terbatasnya anggaran akibat pandemi selama 2 tahun terakhir. Dulunya itu karena perkebunan PT Kiara Payung, jadi sampai saat ini belum ada pembangunan dari pemerintah sehubungan penduduknya hanya 2 RT. 2 tahun ini tidak boleh untuk membangun fisik, apalagi yang pemanfaatnya kurang begitu banyak sehingga terpending karena adanya COVID. Catatan pemerintah Desa Mekarjaya, sudah 2 kali warga yang sakit terpaksa dibawa menggunakan tandu darurat akibat buruknya kondisi jalan. Warga berharap Pemkab Cianjur segera memperbaiki jalan desa sepanjang lebih dari 5 km itu agar warga yang butuh pertolongan pertama bisa cepat tertangani. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menggelar bakti sosial dengan mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 dan bagi-bagi ratusan paket sembako. Bakti sosial Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kali ini diadakan di lapangan Manunggal, Markas Brigif 15 Kujang 2 Kota Cimahi. Baksos adalah rangkaian acara Karnaval SCTV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Polres Cimahi tanggal 13 dan 14 Agustus 2022 lalu. Dalam bakti sosial, YPP membagikan 500 paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, mie instan, teh, dan ikan kemasan kaleng. Namun sebelumnya warga lebih dulu menjalani vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama, kedua maupun booster. Ini pada intinya adalah pelaksanaan untuk vaksin 1, 2, 3, dan booster untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat supaya ketika terjadi COVID tidak sampai terjadi kematian. Selama 2 hari tercatat ada 730 orang warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Warga yang datang tidak hanya dari kota Cimahi, tapi juga dari beberapa wilayah di sekitar kota Cimahi. Semoga saja dengan pemberian sembako ini dapat berkah dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada SCTV Indosiar dari YPP yang telah memberikan sembako. Saya dapat bantuan sembako, di dalamnya banyak, ada terigu, beras, gula, teh, sarden. Semoga sembako ini bermanfaat buat kita semua. Dapat sembako dari SCTV sama Indosiar. Terima kasih sudah mengadakan vaksin COVID. Semoga COVID-nya segera hilang.
Selain sembako dan vaksin, YPP juga membagikan 250 masker ke masyarakat yang memang hadir menonton acara Karnaval SCTV. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat membuat warga kembali bisa mengadakan lomba 17 Agustusan yang melibatkan banyak orang. Seperti apa yang dilakukan ratusan warga Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kuningan ini. Sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, warga kembali melaksanakan tradisi ngubek lauk untuk menyambut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Beramai-ramai, warga masuk ke dalam empang untuk menangkap sekitar 200 kg ikan emas dan nila yang telah ditebar oleh panitia. Warga bebas menggunakan alat tangkap ikan atau dengan tangan kosong. Ya, luar biasa, jadi warga bisa berkumpul kembali, bisa berbahagia lagi lah. Ikannya mau diapakan lah? Ikannya mau diapakan? Goreng. Rendang dari tadi, masih satu. Gimana perasaannya ikutan Ya, acara kayak dapat gini? satu ya senang lah. Senang ya? Iya. Sebelumnya belum ada pernah kayak gini belum gimana? Pernah. Dapat banyak, cuman senang aja, cuma dapat satu. Selain ngubek lauk, ada berbagai lomba lainnya yang digelar, seperti saling pukul bantal di atas air, juga berenang menaiki ban mobil. Keriaan juga menghinggapi ibu-ibu warga Perum Sirnagali, Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Sempat 2 tahun tertunda, tahun ini mereka kembali menggelar turnamen sepak bola wanita. Meski hanya menggunakan bola plastik, keseruan dari kebersamaan warga menjadi hal yang membahagiakan. Sebelumnya udah pernah main bola? Tahun Agustusan kapan itu Bu? Terakhir? Sebelum Covid. Sekarang main lagi? Baru lagi. Tapi semangat Ibu? Menang berapa tadi Bu? Untuk bisa memenangkan pertandingan, ada sejumlah trik yang ibu-ibu ini praktikkan. Ada yang sengaja memakai gamis panjang sehingga bola tembakan lawan tidak mudah masuk ke dalam gawang. Agung Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kuningan dan Kota Tasikmalaya. Ya, tradisi sedekah laut dengan melarung sesajen ke tengah laut kembali digelar pasca pandemi COVID-19. Ritual dilakukan dengan harapan diberi keselamatan dan tangkapan nelayan melimpah. Tradisi masyarakat pesisir Pangandaran, yaitu sedekah laut dan larung sesajen, kembali digelar di Pantai Barat Pangandaran. Setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19, kali ini sedekah laut kembali meriah dengan berbagai acara hiburan. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah kita sudah 2 tahun kemarin nih dalam suasana pandemi. Yang ini sudah alhamdulillah yang sekarang kita agak sedikit ditingkatkan. Dari tingkatkan itu, kalau prosesi hajatan itu tetap, cuma yang tingkatkan itu dari sisi ada hiburannya, upacara adatnya. Alhamdulillah saya melihat sekarang pengunjung atau yang mengikuti kegiatan ini lebih banyak dibanding tahun kemarin. Meski diwarnai turunnya hujan, ritual sedekah laut tetap dilaksanakan dengan meriah. Diawali doa, ritual dilanjutkan dengan mengarak dongdang yang berisi hasil bumi ke pantai selatan dan dibawa ke tengah laut. Di sana, dongdang dilarung dan air sekitarnya menjadi rebutan para nelayan untuk dimandikan ke perahu mereka dengan harapan keselamatan dan rezeki melimpah akan menaungi mereka. Dengan adanya tambahan acara hiburan kesenian khas Pangandaran, ritual tahunan sedekah laut diharapkan bisa menarik kedatangan lebih banyak wisatawan ke wilayah Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.